Tiongkok punya rencana jahat untuk menghancurkan bisnis di Amerika Serikat, tapi rencana itu digagalkan tadi malam. Selama beberapa minggu terakhir, Partai Komunis Tiongkok diam-diam memeras negara lain agar berhenti mengekspor ke Amerika Serikat saat negosiasi dagang dengan Amerika Serikat. Kita tahu hal ini karena salah satu negara membagikan surat pemerasan itu ke pemerintahan Trump. Sekarang, menurut surat ini, Tiongkok ingin menghancurkan setiap bisnis Amerika dan mereka ingin melakukannya pada tanggal 1 November 2025. Pertanyaan menakutkan adalah mengapa Tiongkok merasa bisa mencoba hal seperti ini. Nah, jawabannya terletak pada monopoli gila mereka di sektor penting yang dulunya dikuasai oleh Amerika Serikat. Sistem pertahanan, semikonduktor, otomotif, dan layanan kesehatan. Semuanya tidak bisa berfungsi tanpa unsur tanah jarang, dan yang mengejutkan, meskipun namanya begitu, unsur-unsur ini sebenarnya tidak terlalu langka. Namun, unsur-unsur ini tidak bisa langsung digunakan. Tiongkok berhasil memecahkan rahasia untuk membuka kekuatannya. Jadi begini, unsur tanah jarang adalah kelompok dari 17 unsur logam yang tersebar di seluruh kerak bumi. Meski namanya demikian, unsur-unsur ini sebenarnya lebih melimpah daripada emas, platinum, atau tembaga. Bahkan, berbeda dengan minyak atau gas alam yang butuh studi seismik rumit dan eksplorasi mahal untuk ditemukan. Endapan logam tanah jarang mudah diidentifikasi karena ditemukan di berbagai jenis batuan, tanah, dan pasir. Yang membedakan mereka adalah sifat unik mereka. Unsur tanah jarang memungkinkan magnetisme lebih kuat, cahaya unik, dan stabilitas suhu tinggi dibanding logam umum seperti besi, tembaga, atau aluminium. Mereka memainkan peran penting dalam teknologi modern. Aplikasinya mulai dari magnet kuat pada kendaraan listrik dan turbin angin hingga fosfor dan layar serta katalis dalam proses industri membuat mereka sangat sulit untuk digantikan. Inilah alasan unsur tanah jarang digunakan luas, mulai dari turbin angin, ponsel, microwave, jaringan nirkabel, kapal selam, jet tempur, hingga mobil. Namun, yang menjadikan Tiongkok negara adidaya adalah penggunaan terbesar unsur tanah jarang. Penggunaan utama unsur tanah jarang adalah membuat magnet kuat dan tahan panas. Sangat penting untuk motor listrik. Magnet-magnet ini dapat menahan panas ekstrim dan getaran terus-menerus, sehingga sangat cocok untuk kendaraan. Mobil berbahan bakar bensin juga memerlukan unsur tanah jarang untuk filter polusi, sensor knalpot, motor listrik, dan speaker. Mobil hybrid butuh lebih banyak, sedangkan kendaraan listrik paling banyak. Kamu mungkin sudah tahu siapa pemimpin mafia kendaraan listrik. Benar, itu Tiongkok. Dengan penjualan 427 juta kendaraan listrik. Produsen mobil Tiongkok, BYD, resmi melampaui Tesla sebagai produsen kendaraan listrik terbesar dunia, mengakhiri dominasi Tesla selama bertahun-tahun. Bukan hanya BYD, Geely, NEO Xpeng, SIAC Motors, dan Great Wall Motors kini menjadi pesaing global yang serius, memberikan persaingan ketat bagi merek-merek Amerika, Jepang, dan Eropa. Karena mereka menawarkan performa lebih baik, efisiensi lebih tinggi, dan harga lebih rendah. Dan keunggulan tersembunyi, unsur tanah jarang. Pada tahun 2024 lebih dari 60% dari semua kendaraan listrik yang terjual di seluruh dunia dibuat di Tiongkok. Dan unsur tanah jarang adalah faktor penentu di balik dominasi ini. Tapi tidak sebesar yang Anda bayangkan. Kendaraan listrik rata-rata memakai sekitar 1,5 kg magnet tanah jarang per unit, setara 75 gram per kilowatt daya. Beberapa kendaraan listrik memakai hingga 4 kg magnet tanah jarang atau 15 gram per kilowatt. Berdasarkan perkiraan, satu mobil hanya memakai 4 pon tanah jarang senilai $50-200. Tapi masalahnya bukan pada jumlah per mobil. Tanpa tanah jarang, Anda tak bisa membuat mobil itu sama sekali. Di sini Tiongkok memenangkan dominasi. Meski unsur tanah jarang tak benar-benar langka, alasan Tiongkok menang dan negara lain gagal sangat sederhana. Unsur tanah jarang memang melimpah,
tapi memproduksinya dari depositnya tidaklah mudah. Selain itu, pemisahan dan pemurniannya sangat rumit. Proses ini memerlukan teknologi khusus, peralatan mahal, serta pengolahan kimia beracun, sehingga banyak negara meninggalkannya karena biaya tinggi dan risiko lingkungan besar. Di sana Tiongkok masuk dan mengambil alih. Seperti biasa, Tiongkok mengabaikan lingkungan dan memanfaatkan kemampuannya selama puluhan tahun untuk meningkatkan produksi secara besar-besaran. Monopoli ini kini sudah sangat parah. Pada 2025, Tiongkok menguasai lebih dari 90% kapasitas pemrosesan logam tanah jarang, 69% produksi biji, 85% logam tanah jarang ringan murni, dan 100% pemurnian logam tanah jarang berat dunia. Tiongkok tak hanya kuasai industri logam tanah jarang, tapi juga seluruh rantai nilai dari tambang sampai motor. Ini memberinya kekuatan luar biasa atas rantai pasok global. Tiongkok tak hanya menjual sumber daya ini, tapi juga mengendalikan tuas yang bisa menghentikan industri dalam semalam. Dan jika Anda merasa lebih banyak orang perlu memahami jenis kekuatan seperti itu, silakan tekan tombol suka dan berlangganan. Itu membantu mendorong cerita seperti ini, melewati algoritma dan menembus keheningan. Sebelum Tiongkok mengambil alih, Amerika Serikat mendominasi pasar logam tanah jarang di paruh kedua abad ke-20. Itu tidak mengejutkan. Semua bermula tahun 1949 saat penjelajah menemukan cadangan besar di Mountain Pass, California. Pada 1960-an tambang itu jadi sumber utama logam tanah jarang dunia, khususnya europium, yang memungkinkan televisi berwarna. Logam tanah jarang ini mendukung pemindai medis, laser, lampu fluoresen, dan microchip, sehingga Mountain Pass menjadi aset strategis bagi industri pertahanan dan teknologi Amerika Serikat. Saat Amerika menambang, Tiongkok mengamati. Sejak 1960-an, eksekutif Tiongkok mengunjungi Mountain Pass, mempelajari teknologi pertambangan Amerika Serikat. Dengan listrik murah dan aturan lingkungan longgar, Tiongkok membangun infrastruktur logam tanah jarang, termasuk tambang, kilang, dan lab penelitian. Industri Tiongkok dulu kacau, ratusan perusahaan kecil bersaing dengan harga murah tanpa regulasi. Namun di balik layar, Beijing punya strategi. Tahun 1980-an Tiongkok sudah melampaui Amerika Serikat dalam paten dan riset logam tanah jarang. Pada tahun 1983, Tiongkok mengajukan paten logam tanah jarang pertamanya. Dalam 14 tahun, Tiongkok melampaui Amerika Serikat yang meneliti logam tanah jarang sejak 1950-an. Antara 1995 produksi logam tanah jarang, Tiongkok naik dari 8.500 menjadi 48.000 metrik ton dengan pangsa global meningkat dari 21,4% ke 60,1%. Sementara itu, di Amerika Serikat segalanya mulai berantakan. Pada 1980 logam tanah jarang salah diklasifikasikan mengikuti aturan thorium, unsur yang agak radioaktif. Keputusan itu memicu masalah regulasi dan membuat penambangan serta pemrosesan jadi lebih mahal. Banyak dokumen yang harus diurus dan penuh dengan birokrasi, sehingga terlalu merepotkan bagi banyak perusahaan untuk mengurusnya. Dan jika ini belum cukup, bencana lain menimpa Mountain Pass. Tahun 1997, setelah beberapa tumpahan limbah radioaktif mencemari Mojave National Preserve, Moly Corporation menghadapi tuntutan hukum dan menutup pabrik pengolahannya pada 1998. Tiongkok melihat ini sebagai peluang besar dan mengambil langkah-langkah besar. Tiongkok meningkatkan produksi di Bionobo, tambang logam tanah jarang di Mongolia, dalam dengan sekitar 40% cadangan dunia. Mereka membanjiri pasar global dengan logam tanah jarang murah, membuat pesaing barat seperti Molycorp bangkrut. Bahkan kilang Jerman dan Jepang menutup pabrik mereka di Amerika Serikat dan pindah ke Tiongkok. Namun Tiongkok tak hanya unggul harga, mereka juga memperoleh teknologi, terutama lewat kesepakatan Magna Quench. Magna Quench adalah divisi dari General Motors yang dibuat untuk memproduksi magnet neodymium.
magnet permanen terkuat di dunia yang sangat penting untuk motor listrik. Namun, secara mengejutkan, Magna Quench dijual pada 1988 ke kelompok terkait keluarga mantan pemimpin Tiongkok Deng Xiaoping. Pada tahun 2000, seluruh fasilitas di Amerika Serikat ditutup dan dipindahkan ke Tiongkok. Kedengarannya seperti kemenangan bagi Tiongkok, bukan? Dominasi ini punya sisi gelap tersembunyi. Monopoli tanah, jarang Tiongkok menarik produsen global dan berdampak besar bagi manusia serta lingkungan. Penambangan tak diatur, limbah beracun, serta polusi udara dan air menjadikan produksi tanah jarang sebagai bencana kesehatan masyarakat. Pada tahun 2000, Tiongkok memiliki 247 desa kanker, terutama di daerah pertambangan. Dominasi tanah jarang sering dibayar dengan nyawa manusia. Sebagai respons, Beijing mulai mengubah arah. Tiongkok mulai memberlakukan kuota produksi dan ekspor. Selain mengurangi polusi, juga memperkuat kendali pasokan global dan mendorong pemrosesan bernilai tambah di dalam negeri. Kuota-kuota ini membentuk sistem harga dua tingkat. Logam tanah jarang di Tiongkok dijual lebih murah, sedangkan ekspor ke dunia terbatas dan mahal. Namun, ada konsekuensi tak terduga lain. Kuota-kuota itu mendorong tumbuhnya industri penyelundupan. Pada pertengahan tahun 2000-an, para analis memperkirakan bahwa hingga 30% ekspor logam tanah jarang Tiongkok adalah ilegal, diselundupkan keluar untuk memenuhi permintaan yang melonjak dari Jepang dan Amerika Serikat. Investigasi media Tiongkok 2012 membandingkan industri logam tanah jarang dengan perdagangan narkoba, menyebut hanya 2 jenis orang yang bisa berurusan dengan logam tanah jarang. Seseorang baru keluar penjara dan seseorang yang bisa membebaskan orang dari penjara. Mereka yang tidak takut mati dan pejabat tingkat tinggi, semuanya terlibat. Menyadari adanya celah, Tiongkok mengubah strateginya. Tiongkok kini memilih perusahaan yang boleh beroperasi, memperketat pengawasan industri daripada mengendalikan volume ekspor. Pihak berwenang Tiongkok meluncurkan kampanye yang disebut OnePlus, 5 sebuah rencana ambisius dan seringkali tanpa ampun untuk memangkas seluruh industri logam tanah, jarang menjadi hanya 6 perusahaan raksasa. Para pejabat menyebutnya sebagai perang rahasia melawan produksi ilegal. Sejak 2011, otoritas provinsi menggelar audit mendadak pada tambang, menyita bijih dan produk ilegal, serta menghancurkan operasi tambang ilegal jika perlu. Tiongkok menyatakan menang hanya dalam 4 tahun. Puluhan perusahaan pertambangan dan pemurnian kecil ditutup, sisanya digabung jadi 6 korporasi besar milik negara, yaitu 6 besar melalui 6 besar ini. Beijing kini bisa mengatur pasokan dan harga logam tanah jarang, memperkuat dominasi global Tiongkok. Strategi itu berhasil sempurna. Perusahaan-perusahaan di seluruh dunia tidak punya pilihan selain mengikuti pasokan, memindahkan manufaktur dan kemitraan mereka ke Tiongkok hanya untuk bertahan hidup. Tesla tidak hanya ke Tiongkok untuk tenaga kerja murah, tapi juga membangun gigafactory besar di Shanghai yang dibuka 2020. Mereka butuh akses penuh ke neodymium dan dysprosium, 2 logam tanah jarang penting untuk motor kendaraan listrik. Sejak itu, Tesla telah menandatangani kontrak pasokan jangka panjang dengan perusahaan-perusahaan Tiongkok. Tidak hanya untuk magnet, tetapi juga untuk lithium. Dan mereka bukan satu-satunya. Apple, General Motors, Volkswagen, Siemens, dan Hitachi semuanya telah memindahkan manufaktur, membentuk kemitraan, atau menjaga jalur pasokan penting mereka di Tiongkok. Karena akses yang andal ke logam tanah jarang adalah sesuatu yang tidak bisa ditawar. Strategi ini juga terjadi di Jepang, di mana Tiongkok menjadi pemasok utama logam tanah jarang murni untuk negara tersebut. Dengan membatasi pasokan, Tiongkok mendorong produsen magnet Jepang memindahkan produksi ke Tiongkok, memberi Beijing akses ke teknologi magnet canggih pada awal 2010-an. Saat ini, Tiongkok jarang mengekspor bahan mentah. Sebagai gantinya, mereka menambah nilai dengan mengubah sumber daya tersebut menjadi produk jadi. Magnet, motor listrik, baterai, kendaraan listrik penuh. Pada tahun 2019, Tiongkok memproduksi 92% magnet permanen tanah jarang di dunia. Kini Tiongkok menjadi pemain utama di manufaktur kendaraan listrik
dan berkembang di pasar Eropa. Pikirkan soal itu. Jika satu negara memegang kendali penuh, dari bahan mentah hingga produk olahan, atas sekelompok mineral yang penting untuk setiap teknologi modern, seberapa berbahayanya mereka bisa menggunakan kekuatan itu? Faktanya, Tiongkok telah membuktikannya. Pada 2010 kapal nelayan Tiongkok menabrak 2 kapal penjaga pantai Jepang. Jepang menangkap kaptennya, lalu Beijing membalas. Tiongkok menghentikan ekspor logam tanah jarang ke Jepang selama 2 bulan. Bukan hanya beberapa hari atau minggu. Pada saat yang sama, Beijing memangkas kuota ekspor logam tanah jarang. Logam tanah jarang, globalnya hampir 40%. Hasilnya sangat mengejutkan. Harga logam tanah jarang melonjak tajam, pabrik-pabrik panik, rantai pasokan terhenti, dan kepanikan menyebar ke seluruh dunia. Harga dysprosium oksida melonjak dari $91 Amerika per kilogram. Pada Januari 2009 menjadi $2.377 Amerika per kilogram pada Agustus 2011. Ini gangguan terparah yang pernah tercatat di pasar logam tanah jarang. Untuk pertama kali, Amerika Serikat, Jepang, dan Uni Eropa harus menghadapi kenyataan pahit. Tiongkok dapat memakai logam tanah jarang sebagai senjata kapanpun. Dominasi Tiongkok atas logam tanah jarang bukan hanya keunggulan industri, tapi juga senjata geopolitik. Krisis 2010 mendorong Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Jepang bertindak. Mereka membawa kasus ke Organisasi Perdagangan Dunia dan memaksa Beijing mencabut kuota ekspor logam tanah jarang. Itu terjadi lebih dari 1 dekade lalu. Sejak itu, geopolitik global semakin kacau. Tiongkok sekarang berbeda dengan tahun 2010. Beijing sekarang sudah tidak tertarik lagi mendengarkan organisasi internasional, aturan perdagangan, putusan World Trade Organization, atau tekanan diplomatik. Tiongkok tidak peduli, sementara ketegangan dagang dengan negara lain justru memperburuk masalah ini. Sejak 2023, Beijing memperketat ekspor mineral penting yang dibutuhkan untuk chip, sistem pertahanan, dan produk teknologi tinggi. Mereka juga melarang ekspor peralatan, teknologi, dan kekayaan intelektual pemurnian logam tanah jarang. Faktanya, banyak negara bahkan tidak memiliki pengetahuan teknis untuk melakukan hal ini sendiri. Ini bukan hanya soal ekonomi. Ada kekhawatiran yang semakin besar bahwa ekspor logam tanah jarang bisa secara tidak langsung memperkuat militer negara lain. Semua ini bagian dari pembangunan pengaruh Tiongkok yang lambat dan terencana. Pasokan logam tanah jarang tidak benar-benar terbatas, namun Tiongkok tetap mengontrol sepenuhnya cadangan mereka. Pada 4 April 2025, Beijing mengumumkan pembatasan ekspor penuh. Dalam 3 minggu, harga logam tanah jarang naik 40-65%. Industri otomotif terdampak parah. Pabrik kendaraan Eropa tutup. Ford menghentikan produksi Explorer di pabrik Chicago. Karena inilah kenyataannya, Anda tidak bisa memproduksi mobil modern tanpa logam tanah jarang. Logam ini ada di setiap motor, setiap baterai, setiap sensor. Juni 2025, Beijing memberi sinyal kemungkinan pelonggaran pembatasan. Pemerintah Tiongkok mulai mengizinkan beberapa pemasok tertentu. Presiden Trump segera mengklaim kekurangan itu sudah selesai. Namun para ahli menilai ini hanya solusi sementara. Lisensi ekspor ini hanya berlaku 6 bulan dan belum jelas apakah solusi ini akan berlanjut setelahnya. Pembatasan ini menyebabkan kemacetan pasokan besar. Para ahli menyatakan butuh berbulan-bulan agar aliran magnet normal kembali karena ribuan aplikasi lisensi masih menunggu persetujuan. Hubungan Amerika Serikat-Tiongkok makin memburuk akibat tarif, perang dagang, dan pembatasan mineral. Bukan berarti dunia tidak tahu dominasi Tiongkok. Beberapa negara telah mencoba solusi, namun keberhasilannya terbatas. Puluhan tahun lalu, Prancis unggul dalam pemisahan logam tanah jarang lewat Grand Pulieng, kini menjadi Solvay. Pada 1992 tekanan ekonomi dan aturan ketat membuat pabrik La Rochelle membatasi operasi hanya pada beberapa penggunaan khusus. Kabar baiknya adalah pada akhir Mei 2022 Solvay mengumumkan rencana untuk memulai kembali aktivitas pemisahan dan pemurnian logam tanah jarang untuk magnet.
Namun tantangan sebenarnya adalah Tiongkok dapat memanipulasi harga global sesuka hati. Mereka dapat membanjiri pasar dengan logam tanah jarang murah atau membuat kelangkaan buatan, sehingga proyek baru sulit bertahan secara ekonomi. Karena itu, investor swasta ragu berinvestasi di pabrik baru. Amerika masih mengimpor sekitar 80% unsur tanah jarang dari Tiongkok. Meski angkanya perlahan turun, ini adalah kekhawatiran besar bagi Amerika Serikat. Industri otomotif, kecerdasan buatan, dan sektor pertahanan Amerika Serikat sangat bergantung pada tanah jarang untuk beroperasi. Tanah jarang sangat penting dalam peralatan pertahanan modern, mulai dari F-35 dan kapal selam kelas Virginia hingga rudal Tomahawk, sistem radar, drone Predator, dan bom pintar. Satu F-35 saja mengandung lebih dari 900 pon tanah jarang. Kapal perusak Arleigh Burke butuh 5.200 pon, sedangkan kapal selam kelas Virginia hampir 9.200 pon tanah jarang. Tapi masalahnya adalah Amerika Serikat sudah tertinggal dalam memproduksi teknologi pertahanan ini. Sementara Tiongkok dengan cepat memperluas produksi amunisi, memperoleh sistem senjata canggih 5 hingga 6 kali lebih cepat daripada Amerika Serikat. Mengejutkan, hal ini diungkapkan mantan pejabat Angkatan Udara Amerika Serikat, bukan pejabat Tiongkok. Dan fakta yang paling mengkhawatirkan adalah bahwa Tiongkok sedang mempersiapkan diri dengan pola pikir masa perang. Sebelum larangan ekspor terbaru, industri pertahanan Amerika Serikat sudah kesulitan kapasitas dan tak mampu meningkatkan produksi untuk memenuhi permintaan. Pembatasan logam tanah jarang akan memperlebar kesenjangan dan memperkuat militer Tiongkok lebih cepat dari Amerika Serikat. Secara historis, Amerika Serikat menyimpan cadangan mineral penting selama 4 hingga 5 tahun agar negara lain tidak menggunakannya sebagai senjata. Namun, cadangan saja tidak cukup karena pasar teknologi global dan kendaraan listrik tumbuh lebih cepat. Dan hingga hari ini, belum ada pemisahan logam tanah jarang berat yang terjadi di Amerika Serikat. Namun, bukan berarti hal itu tidak akan terjadi di masa depan, karena rencananya sudah siap dan Amerika Serikat siap untuk melawan Tiongkok. Dalam Strategi Industri Pertahanan Nasional 2024, Departemen Pertahanan menetapkan tujuan untuk membangun rantai pasokan logam tanah jarang magnet tambang ke tabung yang lengkap pada tahun 2027. Rantai pasokan yang bisa memenuhi kebutuhan pertahanan Amerika Serikat tanpa bergantung pada Tiongkok. Sejak 2020, Departemen Pertahanan mengalokasikan lebih dari dolar Amerika Serikat 439 juta untuk membangun rantai pasokan domestik. Pentagon memberikan MP Materials dana sebesar dolar 96 juta pada tahun 2020 untuk membangun fasilitas pemisahan logam tanah jarang ringan di Mountain Pass, California, dan pada tahun 2022 tambahan 35 juta untuk pabrik pengolahan logam tanah jarang berat. Fasilitas ini akan menjadi yang pertama di Amerika Serikat mengintegrasikan proses penambangan, pemisahan, pemurnian, hingga produksi magnet. Namun, meski kapasitas penuh, MP Materials hanya akan memproduksi 1.000 ton magnet neodymium indi Februari pada 2025. Kurang dari 1% dari 138.000 ton yang diproduksi Tiongkok pada 2018. Pentagon juga telah mendukung anak perusahaan Rare Earth milik Lina di Amerika Serikat dengan hibah besar. 304 juta pada tahun 2021 untuk fasilitas pemisahan logam tanah jarang ringan dan 120 juta dolar Amerika pada tahun 2022 untuk pabrik pengolahan logam tanah jarang berat. Ini langkah penting, tapi Amerika Serikat masih jauh dari rantai pasokan tambang ke magnet yang mandiri. Terobosan terbaru seperti Amerika Serikat Rare Earths yang memproduksi sampel oksida dysprosium pertamanya pada 2025 masih pada skala laboratorium, belum skala penuh. Kedepan, mematahkan monopoli Tiongkok akan makin sulit karena Beijing agresif berupaya mengendalikan. Hampir setiap cadangan logam tanah jarang yang sudah maupun belum dieksplorasi di seluruh dunia.
Tiongkok memiliki cadangan unsur tanah jarang terbesar di dunia dengan sekitar 44 juta metrik ton terdapat di Mongolia Dalam dan Tiongkok Selatan. Hampir 48% dari total cadangan dunia. Namun Tiongkok tak hanya mengandalkan cadangannya sendiri. Shanghai Resources, sebuah perusahaan tanah jarang Tiongkok yang sebagian dimiliki negara, memiliki sekitar 90% kepemilikan di Vietnam Rare Earth Company dan memiliki saham besar di proyek-proyek di Australia, Tanzania, Vietnam, dan Kanada. China Rare Earth Group. China Rare Earth Group adalah perusahaan besar hasil penggabungan China Min Metals, Chenalco Rare Earth, dan China Southern Rare Earth pada 2021-2024. CREG menguasai lebih dari 50% produksi tanah jarang berat Tiongkok sehingga jadi pemain utama pasokan global. Raksasa milik negara lainnya seperti China Min Metals dan China Non-Ferrous Metal Mining Group. China Non-Ferrous Metal Mining Group juga sedang mengakuisisi aset mineral di luar negeri. Bukan hanya tanah jarang, tapi juga tembaga, nikel, kobalt, dan lainnya. Jadi, semua ini adalah bagian dari strategi jangka panjang Tiongkok untuk mendominasi sumber daya global, mulai dari biji mentah hingga material teknologi tinggi yang telah dimurnikan. Dan jika Anda ingin memahami seberapa kuat tanah jarang dalam geopolitik global, Myanmar adalah contoh yang bagus. Negara bagian Kachin di Myanmar Utara kaya unsur tanah jarang berat seperti dysprosium dan terbiumnya, mineral penting untuk motor kendaraan listrik, magnet teknologi tinggi, sistem pertahanan, dan dirgantara. Sejak kudeta militer 2021 wilayah ini mengalami lonjakan penambangan ilegal dan tak teratur. Uang dari tanah jarang mendanai tentara kemerdekaan Kachin maupun pasukan penjaga perbatasan yang terkait militer. Pada Oktober 2024, tentara kemerdekaan Kachin merebut Chipui dan Panghua, dua kota di atas cadangan tanah jarang berat terkaya dunia. Material-material ini, yaitu dysprosium dan terbiumnya, sangat penting untuk kendaraan listrik, turbin angin, dan teknologi pertahanan canggih. Tiongkok melihat peluang dan langsung bereaksi. Mereka menutup gerbang perbatasan Yunnan dan menghentikan semua pengiriman logam tanah jarang dari Myanmar. Ultimatum pun diberikan, hentikan serangan atau dilarang membeli logam tanah jarang. Negosiasi berjalan berbulan-bulan. Pada Desember 2024, pertemuan rahasia di Kunming mengubah segalanya. Tentara kemerdekaan Kachin memberlakukan pajak 20% untuk konsentrat yang diekspor. Pembeli dari Tiongkok menolak keras. Pada April 2025, kedua pihak sepakat harga tetap 35.000 yuan per ton. Perdagangan berlanjut di bawah regulasi tentara kemerdekaan Kachin. Pasukan pemberontak baru saja menjadi gubernur de facto koridor pasokan penting. Sejak kudeta Myanmar 2020, satu penambangan logam tanah jarang di Kachin melonjak. Lokasi aktif naik dari 130 di 2020, jadi lebih dari 370 di 2024. Chipui saja memiliki lebih dari 2.500 lubang perendaman beracun dan ledakannya sangat besar. Antara 2017-2024, Myanmar mengekspor lebih dari 290.000 ton logam tanah jarang ke Tiongkok senilai 42 miliar dolar. 85% dari jumlah itu terjadi setelah kudeta. Saat ini, Myanmar memasok lebih dari 60% impor logam tanah jarang berat Tiongkok. Uang ekspor ini mendanai perang saudara di Myanmar, membiayai milisi, senjata, dan konflik tanpa akhir. Bagi Tiongkok, ini bukan hal baru. Perusahaan Tiongkok sudah puluhan tahun bekerja sama dengan milisi dan kelompok pemberontak di Afrika. Mereka tak peduli uangnya dipakai membakar desa atau memperpanjang perang, asalkan logam tanah jarang tetap mengalir ke luar negeri. Seperti Myanmar, ada negara lain dengan cadangan unsur tanah jarang besar yang belum dimanfaatkan. Greenland yang coba dieksploitasi oleh Tiongkok tetapi belum berhasil sampai sekarang.
Greenland kaya akan unsur tanah jarang dan mineral penting, kini menjadi pusat geopolitik utama. Laporan menyebutkan, Greenland memiliki sekitar 15 juta metrik ton cadangan unsur tanah jarang, terutama di proyek Tanbreez dan Kevinfeld. Sejak 2013, Tiongkok mempererat kerja sama dengan Greenland dan sumber dayanya. Tanda pertama muncul tahun 2014 saat Greenland Minerals Energy menandatangani nota kesepahaman dengan perusahaan teknik dan konstruksi luar negeri industri logam non-ferrous Tiongkok. Perusahaan teknik dan konstruksi luar negeri industri logam non-ferrous Tiongkok. Tujuannya membangun rantai pasokan global logam tanah jarang yang terintegrasi. Shanghai Resources dari Tiongkok lalu membeli 9% saham Greenland Minerals Energy. Langkah strategis karena Kevinfeld menyimpan sekitar 270.000 ton uranium dan logam tanah jarang. Pada tahun 2018, Shanghai berhasil mendapatkan kesepakatan untuk memimpin pemrosesan dan pemasaran material yang diekstraksi dari Kevinfeld. Bahkan, mereka bermitra dengan China National Nuclear Corporation untuk meningkatkan pemisahan logam tanah jarang dari deposit uranium dan thorium. Sementara itu, bahkan Amerika pun mendapat keberuntungan. Mereka mengamankan tambang Tanbreez Rare Earth, proyek senilai $3 miliar yang didukung United States Export-Import Bank dan dipimpin ahli geologi Australia, Greg Barnes. Kemenangan tunggal ini memberi Amerika Serikat pijakan langka dalam persaingan mendapatkan mineral penting, tetapi Beijing masih jauh di depan. Namun, memanfaatkan cadangan Greenland jauh lebih sulit dibandingkan di sebagian besar negara lain. Medan, yang keras dan bersalju, serta sensitivitas ekstrem wilayah ini terhadap isu lingkungan, membuat pertambangan menjadi sangat rumit. Itulah sebabnya, pada tahun 2021 Greenland mengesahkan undang-undang yang membatasi jumlah uranium yang diperbolehkan dalam sumber daya yang ditambang. Tindakan tunggal ini menghentikan pengembangan tambang logam tanah jarang utama di Greenland Selatan, menunjukkan betapa rapuh dan tidak pastinya proyek logam tanah jarang di sini. Tiongkok terus berinvestasi di Greenland agar Amerika Serikat atau negara lain tak bisa memanfaatkan cadangan logam tanah jarang di sana. Ini strategi monopoli klasik, di mana negara adidaya kaku ingin menguasai semua tambang agar dunia bergantung padanya. Penguasaan cadangan logam tanah jarang menyulitkan negara atau perusahaan lain bersaing. Contohnya India yang memiliki sekitar 723 juta ton cadangan logam tanah jarang. Tanpa industri pemurnian besar dan maju, perusahaan India tetap bergantung pada Tiongkok atau bahan daur ulang. Benar, demi mematahkan monopoli Tiongkok, India dan Jepang mendaur ulang limbah elektronik untuk mengekstrak dan menggunakan kembali logam tanah jarang. Tahun 2023-2024, India menghasilkan 38 juta metrik ton limbah elektronik, menempati posisi ketiga terbesar di dunia setelah Tiongkok dan Amerika Serikat. Pada September 2024, Departemen Pertahanan Amerika Serikat menginvestasikan $42 juta pada Rare Earth Salts, startup yang mengekstrak oksida tanah jarang dari produk daur ulang seperti lampu neon. Namun, daur ulang mahal, boros energi, dan bisa mencemari lingkungan. Banyak negara bahkan tidak memiliki kilang yang memadai atau sistem daur ulang yang aman untuk membuatnya layak dijalankan. Investasi membangun industri mandiri adalah cara paling efisien mematahkan monopoli Tiongkok. Australia, Vietnam, dan Arab Saudi mulai menjadi pemain kunci. Australia sangat penting. Australia punya cadangan logam tanah jarang besar dan kini membangun kemampuan pemisahan serta pemurnian sendiri. Proyek Browns Range milik Australia bisa menjadi produsen utama dysprosium pertama di luar Tiongkok, dengan perkiraan cadangan sebesar 2.294 ton. Proyek ini akan memproduksi sekitar 279.000 kg dysprosium per tahun yang digunakan untuk membuat magnet berkinerja tinggi tahan panas.
Namun, sampai kilang tersebut sepenuhnya dibangun, perusahaan-perusahaan Australia akan tetap bergantung pada pemurnian di Tiongkok, setidaknya hingga tahun 2026. Arab Saudi memiliki cadangan logam tanah jarang berat yang signifikan, jenis langka dan penting untuk industri pertahanan serta teknologi tinggi. Namun, agar bisa bersaing dengan Tiongkok, pemerintah dan perusahaan besar harus terlibat. Perusahaan swasta enggan mengambil risiko ini karena Tiongkok bisa membanjiri pasar global dengan logam tanah jarang murah saat muncul pesaing. Alternatif lain adalah mengurangi ketergantungan pada logam tanah jarang dengan mengembangkan dan mengadopsi alternatif terbaik. Tesla telah mengurangi penggunaan logam tanah jarang pada motor listriknya hingga 25%. Toyota mengembangkan motor magnet dengan lebih sedikit logam tanah jarang. Pemasok ZF telah menciptakan motor yang sepenuhnya bebas magnet, dan teknologi baru pun berkembang dengan cepat. Neuron Magnetics yang berbasis di Minnesota sedang membuat magnet yang sama sekali tidak menggunakan logam tanah jarang. Investor mereka meliputi General Motors, Stellantis, dan Volvo. Faktanya, permintaan untuk teknologi ini melonjak setelah Tiongkok memberlakukan kontrol ekspor. Magnet neuron terbuat dari besi dan nitrogen, mineral yang tersedia dalam jumlah melimpah. Mereka membangun pabrik di Minnesota yang akan dibuka 2026 sampai 2027 dan fasilitas kedua berkapasitas 10.000 ton direncanakan pada 2029. Satu pabrik itu mampu memasok magnet untuk jutaan kendaraan listrik di Amerika Utara. Sampai Amerika atau negara lain membangun industri logam tanah jarang mandiri atau menghadirkan alternatif yang layak, Tiongkok tetap jadi pusat rantai pasokan logam tanah jarang global. Apakah Tiongkok tetap mendominasi logam tanah jarang atau negara lain bisa mengatasinya? Hanya waktu yang bisa menjawab.